Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Faris Motor Aji Barang. Kali ini atau kesempatan ini saya mau review atau mau tutorial cara pengecekan regulator atau kiprok sepeda motor, kiprok pengapian sepeda motor. Bagaimana cara pengecekan lampu atau arus di dalam kiprok atau regulator di sepeda motor. Untuk itu, bagi para penonton, para pemirsa yang ada di rumah yang belum subscribe, saya mohon subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan terus dukung di Faris Motor agar channel ini maju berkembang dan memberikan informasi-informasi di seputar otomotif. Oke bro, cara pengecekan regulator sepeda motor dengan menggunakan avometer atau tester elektronik atau tester avometer analog. Saya jarang sekali menggunakan tester digital karena belum bisa membeli alat avometer digital. Untuk itu saya sering menggunakan avometer analog. Kalau menurut saya analog lebih praktis dan tergantung versi kita masing-masing, tergantung kita masing-masing. Ada yang bilang analog bagus, ada bilang analog tidak bagus, ada yang bilang digital lebih praktis. Itu tergantung kita sendiri, yang selera kita masing-masing. Oke bro, begini cara pengecekan atau cara pengecekan regulator untuk sepeda motor. Kita mengetahui regulator ini normal atau tidak. Kita secara pengecekan secara terpisah, tidak melalui tidak menggunakan rotor atau spool esi pengapian. Ini kita cek secara terpisah dengan menggunakan tester avometer, dan kita mencari tahu apakah regulator tersebut ini masih normal atau sudah mati. Untuk itu kita ikuti saja cara pengecekannya. Oke bro, sebelum kita pengecekan ini regulator, sedikit saya gambarkan diagram arus kabel setrum atau arus pengapiannya. Sedikit saya gambarkan melalui coret-coretan dulu. Ini soket, gambar soket pengapiannya seperti ini. Untuk soket biasanya seperti ini. Soket regulator ini biasanya seperti ini bro. Nah ini seperti ini contohnya. Biasanya seperti ini. Ini terlalu silau ini. Nah, ini kancing. Di sini ada kancing. Ini kancing soket biasanya. Dan di sini ada 4 mata soket seperti ini. Mata soket seperti ini, 1, 2, 3, 4. Oke. 4 jalur ini, 4 jalur soket ini biasanya untuk pabrikan motor ini biasanya tersendiri-sendiri dalam penghubungan arus atau jalur arusnya ini sendiri-sendiri. Kalau Yamaha
biasanya sendiri-sendiri. Untuk itu ini kita bagi dua dulu seperti ini. Untuk cara pengukuran penghubungan arus itu biasanya jarang sekali di antara kutub ini dihubungkan dengan kutub ini. Biasanya di kutub ini dihubungkan dengan ini, atau sebaliknya. Biasanya perhubungannya ini, hubungan kutub ini biasanya ini dengan ini. Jadi kalau ini dengan ini biasanya seperti itu. Kalau untuk pabrikan biasanya tersendiri-sendiri, arusnya itu sendiri-sendiri, beda-beda. Kalau Yamaha beda, Honda beda, Suzuki beda. Kalau warna kabel juga hampir mirip. Kalau kabel massa Honda, kabel massa Honda itu biasanya hijau ya, hijau sini, massa Honda hijau. Kalau massa Yamaha ini biasanya hitam. Nah, ini seperti itu. Untuk diagram biasanya seperti ini. Biasanya soketnya ini biasanya ada 1 2 3 4, biasanya seperti itu. Jadi ini diagram ini biasanya ini arusnya ini masing-masing sendiri-sendiri biasanya seperti itu. Dan kalau masih bingung, masih banyak sekali kita browsing di internet yang menghubungkan cara melihat soket arus pengapian antara kiprok, CDI dan rotor esi pengapian. Oke, kita mulai dulu kita coba ini dulu di di kiproknya. Oke bro, ini kita mulai saja cara pengecekannya. Apakah ini ada 2 kiprok, ini kiprok hidup atau mati, yang mana yang mati, mana yang hidup. Kita coba cek dulu kiproknya. Ini ada 3 kiprok, coba kita cek dulu. Ini kiprok warna hijau dan ini warna hitam. Dan tentunya kita sediakan dulu avometernya. Ini avometernya. Cara pengecekan, ini skala avometernya, kita putar ke skala 1K. Ini 1K, ini 1K, ini tandanya, ini 1K di sini. Dan kita hubungkan dulu ujung avometer ini, apakah avometer ini berfungsi atau tidak. Ternyata berfungsi, bergerak, jarum avometer bergerak. Dan kita mulai saja cara pengukurannya atau pengecekannya. Avometer itu tadi seperti yang saya gambarkan tadi. Ini pin soketnya ini ada 4 ya, ada 4 pin soket ini, 1 2 3 4. Dan ini kunci soket ini seperti ini. Untuk itu kita cek seperti ini. Dan apakah ini arus, kita cek ini arus apa semua ini. Dan kita cek dulu ini arusnya, ini arus apa, ini arus apa, ini arus apa, ini arus apa. Oke, ini yang hitam kita cek seperti ini. Ini ya, cek seperti ini. Dan ini kita sentuhkan seperti ini yang di sebelah sini. Nah, kita lihat avometernya. Nah, ini hidup bro, seperti ini bro. Oke, ini hidup. Dan kemudian kita balik yang hitam bagian sini. Oke, bagian sini. Dan yang merah kita cek bagian sebelah sini, hidup apa enggak avometernya. Nah, ternyata tidak hidup bro. Ternyata tidak hidup, berarti antara soket ini dengan ini
tadi sudah saya jelaskan untuk pengecekan tidak bisa silang ini dengan ini dengan ini. Cara pengecekannya yaitu soket ini dengan ini dan mata soket ini dengan ini. Oke. Tadi ini sudah cek, saya sudah cek ini dengan ini. Kalau hitam di sebelah sini, ini avometer yang hitam ini sebelah sini dan yang merah sebelah ini, maka jarum akan bergerak. Nah, oke. Nah, itu menandakan bahwa ini nih soket ini masa. Oke, ini masa. Berarti ini masa. Dan soket yang ini berarti ini setrum yaitu berarti kabel yang merah, kabel warna merah, ini setrum ini. Oke, ini kabel setrum warna merah. Itu biasanya soket regulator itu ada 4 kabel warnanya. Kalau untuk Honda itu hitam, merah, kuning, putih, biasanya seperti itu. Kalau hitam ini masa dan merah berarti setrum biasanya. Masa yang hitam ini masa dan yang merah ini biasanya setrum yang menuju ke kontak. Ya, berarti ini masa dan setrum yang menuju ke kontak. Kemudian kita cek lagi ini yang bagian ini, soket ini dengan ini. Oke. Kita cek dulu yang ini seperti ini. Dan kita hubungkan lagi seperti ini. Cet. Nah, dia bergerak, jarum avometer bergerak seperti ini, cek. Dan kemudian kita balik seperti ini. Oke. Nah, kita balik seperti ini. Kita hubungkan lagi seperti ini. Nah. Oke, bergerak, Bro. Ini menandakan kalau kabel ini dicek bolak-balik antara min dengan plus ini dia bergerak, jarum ini bergerak. Ini menandakan kabel ini ada setrumnya semua. Berarti kalau ini berarti yang putih dengan yang kuning. Berarti ini hitam, merah, putih, kuning. Atau sebaliknya ini kuning, atau itu tergantung penempatan. Kalau ini ya nomornya tergantung penempatan. Ini ada kuning, ada biasanya ini sini kuning, sini putih biasanya. Kalau Yamaha berarti ini Yamaha hitam merah seperti itu. Nah, ini untuk penghubungan seperti itu. Ini. Jadi ini menandakan kalau ini nih dua ini ada arusnya bolak-balik. Oke. Seperti itu cara pengecekannya. Kalau ini setrum merah yang dari kontak ke aki ini aki dan kontak ini di sini. Kalau ini setrum penerangan atau lampu di sini nih. Ini dua ini setrum penerangan lampu. Ada lampu-lampu speedometer, lampu penerangan, lampu utama ini di sini nih, dua ini. Oke. Ini berarti kiprok ini menandakan kiprok ini masih normal. Oke. Jadi ini antara soket ini dengan ini terhubung dan ini dengan ini terhubung, berarti soket ini masih normal. Kemudian kita cek yang soket kiprok yang satu ini, yang hitam ini. Oke. Ini kayaknya cenderungnya Honda ini. Oke, ini kita cek dulu seperti ini. Seperti tadi ini posisi masih tetap ini avometer. Kita cek ini soket ini dengan ini. Kita cek dulu yang hitam ini. Kita cek, kita tempelkan seperti ini, dan kemudian yang satu kita tempelkan di sini. Oke. Berjalan. Oke. Ini berjalan. Dan kemudian kita cek ke sini. Kita cek ini sini, yang hitam sini, dan yang merah di sebelah sini. Kita cek. Tempelkan sini. Lihat avometer bergerak. Oke. Berarti ini menandakan apa ini? Ini yang putih dan ini yang kuning. Berarti ini putih kuning. Ini antara ini putih kuning ini. Berarti ini atau kuning atau putih, nggak tahu ini. Yang penting ini soketnya ini soket yang ada setrumnya semua ini.
Ini soket penerangan ini. Oke, ini berjalan. Kemudian kita cek lagi yang di sebelah sini. Kita cek ini yang hitam dan kita tempelkan seperti ini. Ini enggak ada pergerakan ini. Ini enggak ada pergerakan. Oke. Nah, kita balik lagi, coba cek. Kita cek dulu ini. Yang ini kita cek. Aduh, ini kehalang gambarnya. Ini kita cek dulu. Seperti ini. Oh, ini yang ini. Kemudian kita hubungkan yang ke bawahnya. Wah, ternyata nggak ada pergerakan ini. Kita bolak-balik pun ini nggak ada pergerakan ini. Oke, nggak ada pergerakan. Berarti ini saya putuskan, ini berarti ini kiprok ini mati. Oke, ini kayaknya kiprok Honda ini. Kalau ini bolak-baliknya nih, harusnya kalau Honda seperti ini. Biasanya Honda kalau kita samakan seperti ini, tadi ini berarti kan tadi yang hitam, ini hitam dengan merah. Kalau ini tadi yang ini hidup sama hidup, ini yang hidup, ini juga hidup. Ini hidup tadi, ini hidup. Berarti ini antara Honda dengan Honda dengan Yamaha ini harusnya kebalik. Nah, seperti kebalik. Berarti ini yang hitamnya dan ini yang merahnya. Kalau ini yang kalau ini yang hijaunya masa, yang ini merahnya. Kalau ini yang Yamaha yang hitamnya, kalau ini yang merahnya. Itu. Jadi dari sebelah sini, dari sebelah sini. Ini kunci soketnya di sini, kunci soket. Nih. Oke. Berarti ini saya pastikan ini kiprok ini mati. Oke. Kalau kurang yakin, saya ada kiprok baru ini, kiprok baru. Oke, kiprok baru. Ini kiprok baru motor apa ini? Motor Suprafit. Nah, kita buka dulu kiprok baru. Masih baru bro, tuh bro, masih baru. Nah, ini belum ada kotoran. Fukuyama. Ini kita cek dulu. Nah, Pak, kalau kita kan belum yakin bahwa ini kiprok ini mati. Tadi ini kan kiproknya mati. Antara soket ini kita hubungkan bolak-balik, nggak ada pergerakan di avometernya. Untuk itu kita cek dulu. Ini kita cek pergerakan ininya. Berarti ini yang ini sama ini ya bro. Ini Honda tadi Suprafit. Kita simpan di sini, cek. Berarti posisinya tadi seperti ini. Kita cek. Ini kita cek seperti ini. Yang ini sebelah sini ya bro. Tadi ini kita cek seperti ini. Bahwa untuk memastikan bahwa tadi kiprok yang hitam itu di sini ini gak ada pergerakan. Ini kiprok baru bro. Tuh, kiprok baru. Ini kita cek seperti ini. Dan ini yang merah. Kita lihat ada pergerakan apa enggak di avometernya. Dan kita tempelkan sebelah sini. Oke. Nah. Tuh bro. Nggak ada pergerakan bro. Ini menandakan ini massa bro. Ini yang berarti yang merah ini. Kita balik seperti ini bro. Kita balik bro. Kita balik. Ini dan ini yang merah. Oke bro. Yang merah bro. Oke. Yang merah seperti ini. Yang merah. Oke. Yang merah. Ini kita cek seperti ini. Nah, tuh ada pergerakan bro. Oke bro. Nah, tuh. Ini menandakan yang soket ini, soket ini berarti ini hitam massa, hijau. Ini hijau soket masanya, dan ini merah. Dan ini kita cek bolak-balik. Kalau bolak-balik ini berarti terhubung, berarti benar masih normal. Karena ini baru bro. Kita hubungkan saja ini yang merah dengan yang hitam, coba. Oke, bergerak apa enggak itu soketnya? Oke, nah itu bergerak bro. Oke, nah, bergerak. Nah.
Nah, avometer bergerak Pro. Kita balik, yang hitam sebelah sana dan yang merah sebelah sini. Posisi seperti ini masih. Oke, nah, kita cek lagi. Nah, itu kan bergerak kan. Nah, berarti ini yang putih dan kuning ini sebelah sini, dan ini yang hitam dengan yang merah. Dan seperti itu cara pengecekan regulator. Dan ada juga kadang kita menghadapi permasalahan kadang akinya ngedrop atau apa ini, motor starter kadang akinya ngedrop, aki baru cepat ngedrop, dan kadang di bawah jalan sebentar akinya habis atau ngedrop. Itu terkadang penyakitnya ada di regulator seperti ini. Kenapa demikian? Karena begini, untuk setrum pengisian, ini yang kabel merah ini, saya beri contoh dulu. Seperti ini. Sebenarnya ini kancingnya. Jadi seperti ini, kabel yang merah seperti ini. 1 2 3 4, berarti seperti ini. 1 2 3 4. Nah, ini apa, kabel biasanya untuk kadang akinya ngedrop, itu biasanya penyakitnya di sini. Ini hitam dan merah, putih dan kuning. Nah, seperti itu. Biasanya untuk setrum pengisian ini dan kontak ini biasanya di sini untuk voltasenya. Biasanya ini biasanya 7 sampai 12 volt. Ya. Kalau ini 12 volt, ini arus yang harus dikeluarkan di sini. Ini harusnya 7 sampai 12 volt. Kalau kita ukur dengan avometer baik digital maupun analog. Jadi kita ukur ini yang bagian merah ini, yang kabel pengisian ini yang merah ini, kita hubungkan walaupun ini secara tanpa setrum pun, tanpa diukur dari mesin regulator, mesin bunyi, maksudnya motor berbunyi, itu di sini 7 sampai 12 volt, atau bunyi pun sama seperti ini, 7 sampai 12 volt. Jadi kalau seandainya aki sering ngedrop atau aki ini sering ngedrop, itu karena apa? Karena beban atau setrum ini yang dari sepul ini masuk ke sini nih. Ini dari sepul ini masuk ke sini, setrum pengisian ini. Setrum yang masuk ke sini nih, setrum yang masuk sini yang mengisi aki ini sudah tidak mampu. Karena apa? Karena ini apa nih? Karena regulator ini tidak bisa mengeluarkan setrum sebesar 7 sampai 12 volt. Karena apa? Karena beban di sini sudah loyo, sudah enggak kuat karena banyak beban. Jadi biasanya terjadi seperti itu. Regulator itu berat memberikan setrum ke aki. Jadi aki setelah digas ternyata dia lambat ini memberikan pengisian setrumnya ini. Kadang motor itu akan mati karena di sini pasokan setrum banyak, harusnya sudah keluar banyak, di sini masih kurang. Jadi ini di sini langsung ngedrop, mati. Di sini belum penuh, sementara permintaan setrum ini banyak. Jadinya di sini ngedrop nggak kuat. Ini harus mengeluarkan banyak untuk pengisiannya, ternyata masih kurang. Jadi itu terjadinya seperti itu. Ini untuk pengeluaran setrum
akinya itu. Ini kiprok yang menuju ke akinya, strumnya itu. Biasanya seperti itu, penyakitnya seperti itu. Kalau aki sering ngedrop, aki baru tapi kok ngedrop, itu biasanya seperti itu. Bukan masalah di akinya nggak bisa nyambung setrum, tapi ternyata ininya bro, kiproknya. Dan untuk kabel yang kuning dan kabel putih ini sama-sama 12 volt, tapi ini mengeluarkan wattnya itu harus 28 sampai 33 watt. Nah, itu seperti itu untuk lampu penerangan. Itu normalnya seperti itu, normalnya itu seperti itu. Ini mengeluarkan arus 28 sampai 33 watt. Itu volt atau watt di sini. Ini voltnya. Itu untuk kalau sudah lebih dari 33 watt, ini 33 watt ini. Seperti 33 watt, lebih dari 33 watt. Ini berarti nanti lampu akan jebol. Bentar-bentar putus. Ini akibat lampu sering putus. Ini biasanya penyakitnya juga di sini, di kiproknya itu. Nah, ini jadi kiprok ini regulator atau penyaringan setrum atau penyaringan arus di sini. Nah, ini seperti itu. Kadang lampu jebol, lampu sering putus. Nah, ini penyakitnya di sini nih. Karena dia sudah tidak bisa menahan setrum di sini. Nah, jadi jebol. Nah, seperti itu untuk pengertian saya. Untuk pengertian mekanik yang lain, cara penerangannya, cara menjelaskannya mungkin lebih detail. Kalau saya pengalamannya seperti itu, dan masih banyak penjelasan yang lebih detail. Kalau saya mungkin hanya dapat menjelaskan seperti itu, dan kiranya dapat dimengerti. Dan demikian untuk penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para penonton, para subscriber. Dan apabila ada kata-kata, ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.